Siang Bu, perkenalkan nama saya Firman Jaya Ulu. Saya dari kelas 02G Fakultas Hukum. Saya akan mewawancarai tentang hukum adat Nias. Dan di sebelah saya sudah ada narasumbernya, yaitu sebagai tokoh masyarakat. Begini Pak, bagaimana caranya hukum adat Nias tentang hukum adat seseorang yang sudah meninggal? Kalau hukum adatnya tentang orang meninggal ini, ya, pertama dulu meninggal, entah beberapa hari itu nanti baru dikuburkan. Dan di situ ada juga hukum, ada dasar hukumnya, ya, sesuai dengan yang udah biasanya itu harus dibawa ke kuburan, ya, dibawa ke kuburan. Dan ada juga itu, ya, hingga dibawa ke kuburan bisa dikubur di depan rumahnya. Udah beberapa sampai saat ini masih ada itu, ya, di kampung-kampung sana orang tuanya meninggal karena dia sayang orang tuanya itu dikubur di depan rumahnya. Nah, banyak di situ nanti dibuat di situ nanti apa dibentuk di situ kayak kuburan. Di situ hukum adat tentang kematian. Apalagi sebagai orang dewasa gimana itu Pak? Apa langsung hari itu meninggal langsung dikuburkan atau enggak? Atau Biasanya itu kalau namanya orang dewasa itu ada satu sampai satu minggu baru dikuburkan, dan paling tidak itu 2 hari paling tidak baru dikuburkan. Nah itu biarpun dia anak-anak, paling tidak 2 hari baru dikuburkan. Nah, enggak langsung begitu meninggal langsung dikubur, enggak. Kalau contohnya ada yang meninggal itu apakah ada juga untuk jamuan untuk tamu yang datang melihat untuk melayat atau gimana? Kalau dulu ya ada juga jamuan untuk kayak snack atau makanan-makanan. Kalau dulu mau potong-potong daging, ya, potong daging. Tapi sekarang udah banyak yang dihilangkan itu karena banyak yang tidak cocok mengikuti adat itu, ya, banyak yang tidak cocok. Tapi memang ada sekarang juga masih ada lagi, tapi enggak rata semua, mulai dihilangkan semua itu. Nggak menjadi jaminan untuk Pak, ya. Kalau contohnya juga ada pernikahan ini Pak, kalau ada masuk kita ada pernikahan orang Nias ini, gimana itu kalau untuk jujurannya? Oh gini, kalau jujuran adat pernikahan orang Nias itu, kalau dulu ya kan umpamanya ada pihak pengantin laki-laki mau dia antara orang tua dia menikahkan anaknya, mereka mencari-cari perempuan di mana di desa-desa, di dusun-dusun, ya, mereka cari-cari siapa yang cocok ini. Nah, umpamanya nanti satu desa itu ada perempuan cocok, mereka datang ke situ tanpa ikut si laki-laki, cuman orang tua aja, ya, tentang datanya ada apa tujuan kalian datang ke sini, itu yang ditanya mereka kan. Wah, kami datang ke sini ya, kami ya mencari-cari karena ada anak saya laki-laki, kalau ada yang cocok nanti ya kita jadikan. Tetapi kalau umpamanya ada perempuan di situ, kata yang punya rumah itu ada, tapi kita bicarakan sehingga mereka bicarakan di situ masalah berkeluarga tentang masalah jujur. Nah, kalau dulu jujuran itu babi dulu ada sampai 100 ekor babi. Emas kalau dibanding sampai saat ini lah mau 20 emas bandingannya sekarang. Nah, di luar apalagi yang diminta umpamanya kalau sama orang kita itu ada lagi untuk paman. Itu di luar paman sama saudara-saudara daripada perempuan, ada bagi-bagian itu semua. Sehingga kalau orang Nias dulu ya, makanya sampai saat ini udah mulai dihilangkan itu ya. Karena dulu makanya begitulah kesusahan kita orang Nias, hanya masalah jujuran. Karena nggak ada perhitungan orang tua perempuan untuk meminta jujuran itu. Ya, tapi sekarang nggak ada babi. Tapi sekarang uang yang main. Itu sebagai jujurannya, tapi menyesuaikan. Tapi kalau sekarang ya orang Nias itu kalau menikah nggak ada yang menikah kalau hanya 20 juta uangnya, itu kurang.
Tapi paling tidak dia mempersiapkan uang paling tidak mulai dari 50 juta sampai 100 juta Untuk resepsi. untuk resepsinya lagi. Betul. Karena ada lagi nanti umpamanya paman daripada laki-laki itu ada juga bagian itu Betul. dikasih bagiannya ini karena dia paman supaya dia berdoa. Nah itu. Ya, sekianlah dari kami, Bu. Dari saya Firman Jaya Hulu undur diri tentang wawancara hukum adat Nias yang cara meninggal dan hukum adat Nias tentang pernikahan. Kami berdua sebagai narasumber Bapak masyarakat undur diri. Sekian dan terima kasih.